Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pada pertemuan kali ini, Bu Irna akan melanjutkan penjelasan bilangan berpangkat dan bentuk akar. Kali ini pada bagian perkalian dalam perpangkatan. Oke, tolong diperhatikan ya. Jadi, perkalian dalam perpangkatan ini ada 3 jenisnya. Yang pertama, kita akan mencari hasil kali dari perpangkatan dengan basis yang sama. Yang kedua, kita mencari hasil pemangkatan dari perpangkatan dengan basis yang sama. Dan yang ketiga, hasil perpangkatan dari suatu perkalian bilangan. Seperti apa sih, Bu? Kita langsung lihat aja contohnya ya. Jadi, yang pertama itu adalah hasil kali dari perpangkatan dengan basis yang sama. Jadi, ketika ada bilangan yang basisnya sama, di sini berarti basisnya 3 ya. Jadi ada 3 pangkat 2 dikalikan dengan 3 pangkat 3, maka bisa kita hitung dengan cara 3 pangkat 2-nya kita jabarkan ya. 3 pangkat 2 kita jabarkan jadi 3 dikali 3. Nah, 3 pangkat 3-nya kita jabarkan lagi. Jadi 3 kali 3 kali 3. Nah, kalau sudah gitu, kita bisa lihat nih, oh 3-nya sekarang jadi ada 5, maka bisa kita simpulkan hasil kalinya adalah 3 pangkat 5. Atau kalau misalkan mau sampai dapat hasil akhirnya juga bisa, yaitu 3 pangkat 5 sama dengan 243. Gitu ya. Nah, sekarang kita lihat ke yang B. Ini 4 pangkat 2 dikali 4 pangkat 4. Oke, kita jabarkan ya. 4 pangkat 2 itu adalah 4 dikali 4 sebanyak 2 kali. Kalau 4 pangkat 4 berarti 4-nya kita jabarkan, kita kalikan sebanyak 4 kali. Nah, berarti sekarang perkalian 4-nya ada 6. Atau bisa kita tulis 4 pangkat 6. Nah, sekarang coba kita perhatikan. Ini 3 pangkat 2 dikali 3 pangkat 3, hasilnya adalah 3 pangkat 5. Yang sebelah kanan 4 pangkat 2 dikali 4 pangkat 4 sama dengan 4 pangkat 6. Perhatikan ke pangkatnya ya. Nah, ternyata bisa kita simpulkan nih, oh kalau dia perkalian dari perpangkatan dengan basis yang sama, muncullah sifatnya, yaitu A pangkat M dikalikan dengan A pangkat N itu sama dengan A pangkat M ditambah N. Jadi gampangnya pangkatnya kita jumlahkan. Ini 2 ditambah 3 sama dengan 5. Yang pangkat 4. 2 tambah 4 sama dengan 6. Begitu ya. Jadi ini adalah sifat perkalian dalam perpangkatan. Tapi ingat basisnya harus sama. Nah, sekarang coba kita lihat nih. Kalau M pangkat 3 dikali M pangkat 5. Kalau kita sudah tahu sifatnya, tinggal kita jumlahkan ya pangkatnya. Jadi M pangkat 3 ditambah 5 sama dengan M pangkat 8. Mau dijabarkan seperti yang di atas juga boleh. Gitu ya, ini adalah sifat yang pertama. Next, kita lanjut ya. Ini yang kedua. Hasil pemangkatan dari perpangkatan dengan basis yang sama. Jadi ini bahasanya adalah pangkat yang dipangkatkan lagi. Nah, coba kita kerjakan dulu ya. 3 pangkat 2 dipangkatkan 3. Artinya 3 pangkat 2 dikali 3 pangkat 2 dikali lagi 3 pangkat 2. Sebanyak 3 kali. Nah, 3 pangkat 2-nya ini juga hasil dari perkalian 3 kali 3 sebanyak 2 kali ya. Nah, ini kita jabarkan semua nih. Ini 3 dikali 3. Nah, ternyata setelah kita hitung seperti ini, sekarang kita lihat ya, 3-nya ada 6 atau sama dengan 3 pangkat 6. Gitu ya. Nah, sekarang kita lihat yang B. 4 pangkat 3 dipangkatkan 2.
Berarti 4 pangkat 3 dikali 4 pangkat 3. Nah, ini 4 pangkat 3 ini bisa kita jabarkan lagi ya. Jadi 4 kali 4 kali 4. Yang sebelah kanan juga 4 kali 4 kali 4. Nah, ternyata sekarang 4-nya ada 6 kali. Atau bisa kita tulis 4 pangkat 6. Ayo coba kita simpulkan ya. Kira-kira sifatnya bagaimana sih dia nih? Jadi kalau ada bilangan yang pangkatnya dipangkatkan lagi, maka sifatnya adalah, lihat ya, ini 3 pangkat 2 dipangkatkan 3 itu jadinya 3 pangkat 6. Yang ini 4 pangkat 3 dipangkatkan 2 itu juga 4 pangkat 6. Nah, jadi di sini kita simpulkan bahwa kalau pangkat dipangkatkan, maka sama saja kita kalikan pangkatnya. Ini ya, jadi A pangkat M yang dipangkatkan lagi dengan N itu sama saja dengan A dipangkatkan M dikali N. Contoh lagi, X pangkat 3 yang dipangkatkan lagi 4. Karena kita sudah tahu sifat ini, maka boleh langsung X pangkat 3 dikali 4, yaitu X pangkat 12. Silahkan dibuktikan dengan penjabaran di atas ya kalau masih ragu. Oke, mengerti ya? Next, kita coba ke yang ketiga. Ini adalah hasil perpangkatan dari suatu perkalian bilangan. Oke, coba ya. Contoh yang pertama, A. 2 dikali 3 dipangkatkan 3. Artinya 2 kali 3, gini ya. Dikali 2 dikali 3, sebanyak 3 kali ya. 2 dikali 3. Atau boleh juga kita gabungkan nih yang 2 dengan 2, yang 3 dengan 3. Jadi 2 kali 2 kali 2. Yang 3-nya juga gitu. 3 kali 3 kali 3. Maka sama saja 2 pangkat 3 dikalikan 3 pangkat 3. Gitu ya. Nah, sekarang bagaimana dengan yang sebelah kanan? 4Y dipangkatkan 2. Ini artinya 4Y dikalikan dengan 4Y. Nah, kalau seperti ini kita kelompokkan yang angka dengan angka, yang huruf dengan huruf, atau yang koefisiennya nih 4 ya. Variabelnya yang Y. Kita gabungkan yang masing-masing ya. Jadi 4 dikali 4, terus Y-nya dikali dengan Y. Atau bisa kita tulis 4 pangkat 2 dikali Y pangkat 2. Nah, kalau kita perhatikan nih, ini 2 dikali 3 dipangkatkan 3 itu sama dengan 2 pangkat 3 dikali 3 pangkat 3. Kalau yang ini 4Y pangkat 2 itu sama dengan 4 pangkat 2 dikali Y pangkat 2. Oh, artinya ketika ada perkalian yang dipangkatkan, maka berlakulah sifat masing-masing dipangkatkan. Atau kita bisa tulis ya, A kali B pangkat M itu sama saja dengan A pangkat M dikalikan B pangkat M. Begitu ya. Nah, sekarang kita lihat contoh yang C. Ini adalah WY pangkat 3. Jadi karena kita udah tahu sifatnya nih, kita bisa langsung tulis bahwa ini sama dengan W pangkat 3 dikalikan dengan Y pangkat 3. Begitu. Oke, jadi itulah tadi 3 sifat-sifat ya yang kita peroleh ya. Intinya perkalian dalam perpangkatan. Silahkan dipelajari lagi, dicoba-coba lagi berbagai contoh soal yang ada. Kalau masih ada yang dirasa sulit, bisa langsung bertanya ke Bu Irna. Jika masih ada yang bingung, silahkan bertanya.
Jadi sekian pembelajaran kita pada kali ini. Semoga apa yang Bu Irna sampaikan bisa diterima dengan baik, bisa dipahami dengan baik. Kurang lebihnya Bu Irna mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.